Pemimpin Hamas yang menikmati kehidupan mewah dari konflik di Timur Tengah. Ya, kita akan membahas Khaled Massal yang kekayaannya 2,6 billion dolar atau sekitar 36 triliun. Hampir semua orang Indonesia pasti kenal Hamas. Bahkan sering membela Hamas, berdemonstrasi buta untuk mendukung Hamas. Tapi mereka sendiri mempunyai literasi yang terjun bebas ke bumi, alias jongkok mengenai siapa itu pemimpin Hamas. Banyak orang Indonesia mungkin berpikir pemimpin Hamas itu berjuang bersama-sama rakyat Gaza dengan heroik untuk menghadapi agresi militer Israel. Sayangnya pemikiran itu salah besar. Pemimpin Hamas seperti Khaled Massal itu tidak tinggal di Gaza, guys, tapi justru tinggal di Qatar dengan fasilitas rumah mewah dan pengawal. Dan kehidupan ini bisa dibilang sangat mewah sekali, jauh berbeda dari gambaran kehidupan rakyat Palestina yang digambarkan menderita karena dijajah oleh Israel, seperti propaganda Hamas pada umumnya. Padahal mereka mendapat pasokan makanan, listrik, air, gas, dan bahkan Israel membuka perbatasan untuk rakyat miskin Palestina bekerja di sana. Bahkan berbagai sumber mengatakan kekayaan Khaled Massal mencapai 2,6 miliar dolar atau sekitar 36 triliun rupiah. Itulah sebabnya Khaled Massal sendiri bisa hidup mewah dengan rumah besar, dengan berbagai fasilitas, berpergian ke berbagai negara dengan menggunakan pesawat jet pribadi dan memiliki banyak pengawal. Bahkan ironisnya, negara yang paling jarang dikunjungi Khaled Massal justru Palestina sendiri. Mengapa demikian? Karena di Palestina, khususnya di jalur Gaza yang dikuasai Hamas, untuk masalah jarangnya pemimpin Hamas mengunjungi Gaza karena beralasan takut dibunuh agen intelijen Mossad. Masih ingat kita dengan peristiwa pengeboman pasar Mahane Yehuda pada tahun 1997? Hal ini ada benarnya, tetapi nantinya dibatalkan Israel. Rencana ini bermula pada tahun 1997. Khaled Massal memang mau dibunuh Mossad sebagai tindakan balas dendam karena Khaled Massal mendalangi peristiwa pengeboman pasar Mahane Yehuda di Israel yang mengakibatkan banyak warga Israel menjadi korban. Bahkan aksi rencana pembunuhan kepada Khaled Massal oleh agen-agen Mossad ini hampir berhasil karena para agen ini sukses menyuntikkan racun mematikan ke dalam tubuh Khaled Massal saat dia masih tinggal di Yordania. Tapi nantinya karena tekanan Raja Hussein dari Yordania, ditambah tekanan oleh Presiden Amerika Bill Clinton yang memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memberikan obat penawar racun kepada Khaled Massal agar perjanjian damai antara Israel dan Palestina tidak berantakan. Karena terbunuhnya salah satu tokoh Hamas yang merupakan satu dari dua kekuatan terbesar di Palestina setelah Fatah atau PLO, pasti akan membuat berantakan perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Dan kebetulan juga saat itu Yordania menjadi negara penengah konflik Palestina versus Israel. Itulah sebabnya Khaled Massal bisa tinggal di Yordania dan dilindungi Raja Yordania. Akhirnya kepala Mossad saat itu, Dani Yatom, terpaksa terbang langsung ke rumah sakit King Hussein Medical Center untuk menyerahkan obat penawar racun bagi Khaled Massal. Dan akhirnya Khaled Massal selamat dari upaya pembunuhan Mossad ini, dan rencana pembunuhan kepada Khaled Massal dihentikan Israel karena bisa merusak hubungan diplomatik dengan Yordania dan Amerika Serikat. Tetapi nantinya walaupun udah ditolong oleh Raja Hussein dari Yordania dan Presiden Amerika Bill Clinton, Khaled Massal justru melanggar perjanjian agar tidak menggalang kekuatan dan melakukan serangan ke Israel dari Yordania. Hal ini membuat murka Raja Hussein dan mengusir Khaled Massal dari Yordania sekalian. Nantinya Khaled Massal berpindah ke Qatar dan menjalin hubungan dengan koalisi bulan sabit Syia Iran dan Qatar. Karena Hamas dan Khaled Massal udah di blacklist oleh sebagian besar negara-negara Liga Arab yang Sunni seperti Yordania, Mesir sampai Saudi Arabia karena sering bikin ulah. Dari kedekatan Khaled Massal dengan Iran, inilah yang membuat Hamas semakin kuat karena didukung oleh roket, uang, serta jaringan militan yang didanai Iran. Itulah sebabnya Hamas selalu sohib dengan Hizbullah di Lebanon karena sama-sama didanai dan dilatih oleh Iran dan Qatar. Tetapi selain mendapat dana dari Iran, Khaled Massal bersama Hamas juga
menggalang dana dari donasi-donasi negara-negara Islam lainnya dengan menyebarkan propaganda kekejaman Israel. Dan Indonesia adalah salah satu yang menjadi korban propaganda, terutama rakyatnya yang kurang literasi. Walaupun tindakan Israel itu sering kali dipicu oleh serangan roket Hamas duluan ke kota-kota Israel. Israel seperti negara lainnya pasti akan membalas semua serangan dari negara lainnya yang menarget penduduknya. Karena kalau tidak dibalas tentunya akan diprotes warganya sendiri, bukan? Nah, dari sini dimulainya lingkaran Hamas serang Israel, dibalas Israel. Warga sipil Gaza meninggal, propaganda dibuat. Donasi dari negara-negara lain masuk, beli roket Iran dan sebagian uangnya masuk kantong Hamas dan pemimpin-pemimpinnya. Ulang lagi serang Israel, begitulah lingkaran setan dimulai. Tetapi nantinya lingkaran ini mau diputus oleh Arab Saudi dengan mengultimatum Qatar agar menghentikan dukungan kepada para kelompok ekstremis Sunni seperti Hamas dan Taliban. Bagi yang nggak tahu, pemimpin Hamas dan Taliban itu sering berpergian dan tinggal di Qatar, bukan di Gaza maupun di Afghanistan. Tetapi hal ini ditolak mentah-mentah oleh Qatar yang membuat ketegangan politik antara Arab Saudi tahun 2017 sampai hari ini. Qatar sendiri sebenarnya negara yang berpihak pada dua kaki, yaitu walaupun anggota Liga Arab, tapi Qatar sendiri dekat dengan Iran karena walaupun mayoritas penduduk Qatar adalah Muslim Sunni, Islam Sunni, tapi para penguasa dan orang-orang kaya, para sheikh adalah kalangan Islam Syiah. Bahkan dari hubungan aneh Sunni dan Syiah di Qatar ini juga mempengaruhi Hamas yang saat Liga Arab yang mayoritas negara-negara Islam Sunni mengumumkan kelompok Syiah Hizbullah di Lebanon sebagai kelompok teroris penentang terbesarnya adalah Hamas yang merupakan kelompok ekstremis Sunni. Nah, dari keuntungan politik di Timur Tengah inilah Khaled Masal mendapat keuntungan besar dan bisa hidup enak di Qatar, serta mendapatkan cuan dari Iran sekaligus dari negara-negara Islam lainnya seperti Indonesia yang penduduknya banyak nggak ngerti kerumitan politik Timur Tengah, tapi dengan lugunya selalu berdonasi dan membela mati-matian Hamas atas nama perjuangan Palestina melawan Israel. Mari belajar pintar.